Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani aktivitas sehari-hari ya. Perkenalkan, nama saya Danisha Lianti Pratiwi dengan NIM 211011400835 dari kelas 08 TPLP 012. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Interaksi Manusia dengan Komputer yang diampu oleh Ibu dosen Intan Kumalasari Eskom Mkom. Nah, pada video kali ini saya akan membahas prinsip-prinsip desain grafis serta bagaimana prinsip tersebut diterapkan dalam studi kasus aplikasi Scan dan Go. Nah teman-teman, kalau kita ngomongin desain grafis dalam konteks user interface atau antarmuka pengguna, ini tuh penting banget karena desain yang baik bisa bikin aplikasi kita jadi lebih mudah digunakan, nyaman dipandang, dan menyenangkan untuk dipakai. Ada beberapa prinsip utama desain grafis yang perlu banget diperhatikan. Yuk kita bahas satu persatu. Prinsip pertama adalah unity atau kesatuan, artinya semua elemen dalam desain harus terlihat seperti satu kesatuan utuh. Misalnya penggunaan font, warna, dan icon yang konsisten menciptakan konsen profesional dan mudah dipahami. Jadi, kesatuan ini semua elemen desain harus tampak menyatu, saling mendukung, dan gak terlihat asal tempel. Contohnya itu ada di dua poster ini. Poster yang pertama menggabungkan antara elemen tengkorak dan wajah perempuan. Jika disatukan bisa menjadi kesatuan yang unik, di mana tengkoraknya itu seakan-akan menjadi rambut dari si perempuan ini. Dan dari poster kedua, gabungan elemen perempuan yang sedang balet, elemen angsa, dengan adanya unity ini elemen perempuan yang sedang balet seakan-akan terlihat seperti sayap dari angsa tersebut. Selanjutnya yang kedua, ada balance atau keseimbangan. Artinya elemen-elemen harus ditempatkan dengan seimbang agar pengguna merasa nyaman saat melihat tampilan. Keseimbangan bisa simetris atau asimetris tergantung konteks. Jadi prinsip ini menjaga agar elemen dalam desain kita tuh nggak berat sebelah. Jadi penempatan teks, gambar, dan icon bisa menyebar dengan pas. Coba deh, kedua poster ini nggak ada yang terlalu dominan atau ngalahin yang lain. Semuanya punya porsi masing-masing. Jadi, desainnya nyaman dilihat karena ada kekuatan keseimbangan tersebut. Yang ketiga adalah proportion atau proporsi. Artinya, elemen yang penting harus ditampilkan lebih besar atau lebih mencolok, sedangkan informasi pendukung bisa lebih kecil. Jadi proporsi ini elemen penting itu harus lebih besar atau lebih mencolok supaya langsung menarik perhatian. Misalnya di poster ini judulnya ditampilkan dengan ukuran besar, sedangkan informasi tambahan seperti lokasi, acara, atau kontak pendaftaran seperti nomor telepon dan email dibuat lebih kecil. Ini bikin audiens langsung tahu mana info utama dan mana yang sekunder. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 4, yaitu ritme atau irama. Ini bukan irama musik ya, tapi irama visual. Jadi, irama ini pola atau elemen yang berulang di dalam desain itu bisa menciptakan alur visual yang enak diikuti mata kita. Dari poster ini bisa dilihat pada garis-garis, bentuk, atau warna yang digunakan secara konsisten. Ini bikin desain terasa hidup, tapi tetap terarah. Dan yang terakhir, kelima itu ada white space, ruang kosong antara elemen penting untuk mencegah tampilan yang padat. Ini membuat mata pengguna tidak cepat lelah saat membaca konten. Jadi ruang kosong ini dimaksudkan agar karya tidak terlalu padat dalam penempatannya pada sebuah bidang dan menjadikan objek menjadi dominan, bahwa desain yang terkesan sibuk atau penuh sangat tidak menarik untuk dilihat. Ruang kosong ini penting dalam desain dan sering digunakan untuk berbagai tujuan. Misalnya kita lihat pada poster ini untuk memberikan fokus utama pada audiens terhadap suatu elemen dalam desain dan bentuk kejelasan pembacaan dan sekaligus memberikan kesan profesional serta sederhana. Oke teman-teman, sekarang selanjutnya kita masuk ke bagian analisis studi kasus dari aplikasi yang namanya Scan dan Go. Jadi ceritanya ini adalah aplikasi mobile yang dikembangkan oleh sebuah startup teknologi. Tujuannya keren banget.
yaitu untuk mengubah cara kita berbelanja di supermarket. Lewat aplikasi ini, pengguna bisa memindai barang sendiri, lihat total harga secara real time, dan langsung bayar lewat aplikasi tanpa harus antri di kasir. Nah, walaupun tim pengembang udah bekerja keras memastikan fungsi teknisnya jalan, tim desain UI UX baru saja bergabung dan diminta untuk menilai apakah aplikasi ini akan diterima dengan baik oleh pengguna berdasarkan prinsip desain antarmuka. Yuk kita bahas ada beberapa pertanyaan, yaitu sebagai seorang desainer UI UX, analisislah bagaimana penerapan atau pengabaian kriteria-kriteria desain berikut dapat mempengaruhi penerimaan pengguna terhadap aplikasi Scan dan Go. Pertanyaan yang pertama itu, jika informasi produk, nama, harga, dan diskon pada Scan dan Go disajikan dengan ukuran font yang kecil, warna kontras rendah, atau tanpa penekanan visual yang jelas, apa dampaknya terhadap pengguna? Coba bayangkan kalau info penting kayak nama produk, harga, atau diskon ditampilkan dengan ukuran font yang kecil, warna yang kontrasnya rendah, atau malah nggak ada penekanan sama sekali, yang terjadi apa? Yang pertama, pengguna bakal kesulitan membaca saat berbelanja. Lalu yang kedua, bisa salah ambil barang. Terakhir, ketiga, dan akhirnya merasa aplikasi ini tuh gak nyaman atau membingungkan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kemampuan personalisasi, misalnya daftar belanja, favorit, riwayat pembelian, atau rekomendasi produk dapat meningkatkan loyalitas dan kepuasan pengguna terhadap aplikasi ini. Sekarang bayangkan, ada fitur seperti daftar belanja favorit, riwayat pembelian, atau rekomendasi produk berdasarkan kebiasaan kita. Wah, ini jelas bikin pengguna merasa lebih nyaman, bahkan merasa, kok aplikasi ini ngerti banget saya ya. Nah, ini penting banget karena yang pertama bikin proses belanja lebih cepat dan efisien, yang kedua menumbuhkan rasa puas, dan terakhir yang paling penting bisa meningkatkan loyalitas pengguna. Misalnya nih, kalau kita sering beli susu merek A, terus pas buka aplikasi langsung muncul notifikasi susu A lagi diskon loh, pasti kita langsung ngerasa terbantu banget kan. Nah, itu salah satu bentuk personalisasi yang bikin pengguna makin betah pakai aplikasinya. Pertanyaan terakhir yang ketiga, sebagai seorang calon sarjana yang akan menjadi bagian dari inovator di masa depan, analisis dan jelaskan secara singkat bagaimana sih pergeseran paradigma interaksi telah terjadi dari era command line interface menuju graphical user interface, lalu ke natural user interface, dan seterusnya. Menurut Anda, faktor kunci apa saja yang mendorong percepatan evolusi ini, misalnya kemajuan perangkat keras, kebutuhan pengguna, atau inovasi software? Nah, sekarang sebagai calon sarjana dan inovator masa depan, kita juga harus ngerti soal pergeseran paradigma dalam interaksi manusia dan komputer. Dulu orang pakai CLI alias command line interface cuma bisa diketik dan ribet banget buat orang awam. Lalu muncul graphical user interface, segalanya jadi visual, tinggal klik-klik saja. Dan sekarang kita ada di era natural user interface, interaksi lewat suara, gerakan, bahkan tatapan mata. Apa sih yang mendorong perubahan cepat ini? Yang pertama, teknologi hardware makin canggih kayak layar sentuh, sensor, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua, kebutuhan pengguna makin kompleks dan pengen yang simple. Dan tentu aja yang ketiga, inovasi software yang luar biasa cepat berkembang. Jadi dapat bisa disimpulkan bahwa desain antarmuka harus terus berkembang supaya bisa mengikuti cara manusia berinteraksi secara alami dan efisien. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan tentang prinsip desain grafis dan bagaimana penerapannya dalam studi kasus aplikasi Scan dan Go. Semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan kalian, terutama tentang pentingnya peran UI UX dalam pengembangan aplikasi. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, atau bagikan kalau menurut kalian video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap semangat belajar.